Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini yang merupakan awal pekan, juga awal bulan ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kita. Firman Tuhan juga makanan rohani supaya iman kita bertumbuh. Dan firman Tuhan juga yang menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur ya Tuhan, atas segala rahmat, anugerah, berkat Tuhan, bahkan pemeliharaan dan penyertaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu dan urapi kami, sehingga bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Saya bacakan, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan menyatakan dengan jelas, lakukan segala pekerjaanmu, lakukan segala apa yang kau kerjakan dalam kasih. Jadi bukan hanya karena kewajiban, bukan karena tanggung jawab, ya, bukan hanya karena itu juga ya. Tetapi lebih dari itu, dasari dengan kasih. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan adanya kasih di dalamnya, maka yang berat akan terasa ringan. Yang rasanya sulit akan menjadi terasa lebih mudah. Karena apa? Karena dasarnya kasih. Ya, bukan karena terpaksa. Bukan karena kewajiban, tapi karena kasih. Sebagai contoh misalnya, ada seorang sepasang kekasih. Ya, tiba-tiba suatu hari kekasihnya menelpon, Mas tolong jemput saya misalnya nih. Saya nih ada di jalan yang sepi. Di mana? Wah misalnya, ternyata jaraknya jauh sekali. Loh, kamu ngapain? Sepeda motorku kebanan nih. Hujan lagi. Wah, mesti akan langsung. Karena apa? Karena dasarnya mengasihi. Akan dilakukan. Oke, untukmu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Cuman hujan kecil. Langsung jalani, langsung dicari sampai ketemu. Waduh, ternyata jauh dari tukang tambal ban. Oke, ya kekasihnya suruh naik motor. Kamu naik motor, ku aja, aku yang nuntun. Ya, kita berjuang. Bahkan apa? Rela berkorban. Dan menjalannya dengan terpaksa? Tidak, dia pasti dengan sukacita. Karena ada kasih. Begitu juga halnya kita dengan Tuhan. Apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kerjakan, lakukan dengan kasih. Tanggung jawab pelayanan misalnya, kita dipercaya Tuhan untuk melayani dia. Nah, lakukan tugas pelayanan itu lebih dari sekedar kita melakukan sesuai jadwal pelayanan, tetapi melakukan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita melakukannya hanya karena kewajiban, nanti kalau saya nggak melakukan, saya dimarahin pendeta. Kalau saya nggak melakukan, saya ditegur. Mungkin nanti kalau nggak melakukan, saya dipandang, ya kok nggak tanggung jawab. Nah, kalau dasarnya demikian itu, justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan suka orang yang melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan dengan dasar karena mengasihi Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena mengasihi Tuhan, itu yang dikenan Tuhan. Sebagai contoh ibadah sajalah ya. Kita mau mengikuti ibadah. Ada orang yang beribadah karena sungkan. Waduh, kalau saya nggak ibadah nanti apa kata pemimpin saya, apa kata pendeta, apa kata keluarga saya, apa kata tetangga saya. Kan orang Kristen harus ibadah. Itu karena kewajiban. Tetapi kalau sudah mendasari, aku mau ibadah karena aku mengasihi Tuhan. Aku beribadah karena aku mau berfellowship dengan Tuhan. Aku mau beribadah karena aku mau mengalami lawatan Tuhan. Aku merindukan Tuhan. Nah, yang demikian inilah yang sebetulnya harus kita miliki. Nah, Tuhan saja begitu mengasihi kita. Sampai dia melakukan sesuatu yang besar. Yang all out orang bilang ya. Sepenuhnya. Ya. Coba kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini loh, Tuhan menunjukkan kasih. Tuhan melakukan yang namanya penyelamatan umat manusia. Dasarnya kasih. Dan kasih Tuhan ditunjukkan dengan Tuhan datang ke dunia. Di surga,
Dia punya kuasa, Tuhan berkuasa. Wong manusia dan dunia dia yang ciptakan. Tetapi Tuhan mau tunjukkan kasih-Nya kepada dunia dengan dia datang ke dunia ini. Luar biasa kan? Ya, jadi Tuhan bisa aja dengan kemahakuasaannya melakukan segala sesuatu. Yang memindahkan manusia dari neraka ke surga pun bisa. Tidak terlalu sukar buat Tuhan. Tetapi Tuhan mau tunjukkan kasih. Kasih itu butuh pengorbanan. Kasih itu butuh perjuangan. Dan Yesus melakukan itu. Memberi teladan buat kita semuanya. Kalau Tuhan mengasihi kita, ditunjukkan dengan dia datang ke dunia menebus dosa kita. Bagaimana dengan kita? Mari, apa yang kita lakukan? Ibadah, pelayanan, termasuk pekerjaan kita, termasuk juga aktivitas dalam hidup kita. Dasarnya kasih. Kasih yang pertama, kasih kepada Tuhan tentunya. Ya, yang kedua, kasih kepada sesama, kasih kepada keluarga. Dasarnya harus kasih. Kalau dasarnya kasih, maka kita akan melakukan segala sesuatu dengan enjoy, dengan sukacita. Ingat, orang Kristen hidup dalam kasih. Ya, firman Tuhan mengatakan iman, pengharapan, kasih harus dimiliki orang Kristen ketiga-tiganya. Iman harus dong orang benar hidup beriman. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kasih yang terbesar ternyata. Dari ketiganya yang terbesar adalah kasih. Ya, mari kita menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan kasih. Bahkan mari nyatakan kepada dunia bahwa kita orang-orang yang penuh kasih. Sehingga dunia boleh melihat akan kasih Tuhan yang terpancar melalui hidup kita. Cuma dikasih Tuhan, ayo mulai sekarang. Kalau sekarang selama ini mungkin kita motivasinya salah. Ibadah kita supaya dipuji, ya, pelayanan kita supaya mendapat pengakuan, pekerjaan kita lakukan supaya orang memandang dia orang yang rajin. Sekarang mulai rubah. Lakukan semuanya dalam kasih. Kalau kita melakukan dengan kasih, tidak ada kekecewaan di sana. Kalau toh gagal pun tidak ada kecewa. Kalau nggak diakui pun tidak kecewa. Kalau nggak dipuji orang tidak kecewa. Karena apa? Dasar kita kasih. Karena kasih menutupi segala sesuatu. Cuma dikasih Tuhan. Ayo dasari apa yang kau kerjakan dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami mau dasari segala apa yang kami lakukan. Biarlah kami melakukan segala apa yang kami kerjakan. Baik itu pekerjaan, pelayanan, aktivitas hidup kami. Mungkin ada yang belajar juga. Semuanya dalam kasih. Karena kami tahu ketika kami melakukan dengan kasih, kami akan bisa menikmati segala apa yang menjadi tanggung jawab kami dengan sukacita. Dan kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan-Mu. Sertai kami Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan. Semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.